Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melizar. Saya adalah dosen S1 Program Studi Pendidikan Kimia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Maluku Saleh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan dan memperkenalkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Kimia Dasar 2. Kimia Dasar 2 ini merupakan mata kuliah wajib yang diperoleh di semester genap dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah Kimia Dasar 2 merupakan mata kuliah yang memiliki kontribusi dalam penguatan kompetensi kognitif, afektif, dan psikomotorik mahasiswa dalam pemenuhan capaian pembelajaran program studi melalui pemahaman teori dan konsep materi. Adapun capaian mata kuliah ini diharapkan yang pertama, mahasiswa itu mampu merancang tugas sesuai sistematika yang ditentukan dan memenuhi kaidah keilmuan. Yang kedua, mahasiswa mampu merancang bahan presentasi yang lengkap dan menarik. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengkomunikasikan ide dan hasil pemikiran serta ulasan dengan jelas dan sistematis. Yang keempat, mahasiswa mampu mengelola dan memimpin kegiatan presentasi tugas secara berkelompok. Dan mahasiswa juga mampu memahami materi kinetika kimia, sifat fisika larutan, kesetimbangan kimia, kesetimbangan ion dalam larutan, elektrokimia, kimia inti, dan pengantar kimia karbon. Adapun materi pembelajaran dalam mata kuliah Kimia Dasar 2 ini antara lain kinetika kimia, teori kinetika molekul dan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, sifat fisika larutan, konsentrasi dan sifat koligatif larutan, kesetimbangan kimia, asam dan basa, kekuatan asam dan basa, kesetimbangan ion dalam larutan, hidrolisis garam, larutan dan hasil kali kelarutan, elektrokimia, kimia inti, dan pengantar kimia karbon. Sistem pembelajaran perkuliahan dilaksanakan secara luring di ruang kelas. Untuk metode pengumpulan tugas menggunakan aplikasi Google Drive. Untuk metode pembelajaran yang saya terapkan yaitu pertama ada metode ceramah atau penguatan materi. Ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa secara luas. Lalu yang kedua yaitu metode diskusi kelompok. Dalam hal ini mahasiswa akan dibentuk dalam kelompok dan membahas suatu topik permasalahan ataupun studi kasus, sehingga mahasiswa dapat mengembangkan kemampuan mereka dalam berdiskusi dan mempresentasikannya, dan juga dapat melatih mahasiswa untuk berpikir lebih kritis dan lebih percaya diri dalam mengungkapkan pemikirannya dan bertukar pendapat dengan teman. Selain menerapkan metode ceramah, diskusi kelompok, dan studi kasus, pada pembelajaran ini juga menerapkan strategi berupa problem based learning ataupun pembelajaran berbasis masalah. Pada pembelajaran berbasis masalah ini, kami mengorientasikan ke mahasiswa pada masalah-masalah yang konkret pada pembelajaran kimia. Adapun sistem penilaian, di sini dibagi menjelang 5 sistem penilaian. Yang pertama ada aktivitas di dalam kelas dengan bobot 10%, tugas kelompok dengan bobot 15%, tugas mandiri dengan bobot 15%, UTS 30%, dan ujian akhir semester 30%. Hasil akhir evaluasi pembelajaran perkuliahan tersebut kami laksanakan secara transparan terhadap mahasiswa. Beberapa hari setelah ujian akhir semester, evaluasi hasil belajar mahasiswa akan diinformasikan melalui WhatsApp group dan mading program studi, sehingga apabila mahasiswa yang bersangkutan ingin mengajukan atau perbaikan terhadap hasil evaluasi belajarnya dapat segera diproses sebelum batas akhir pengikutan nilai mata kuliah di portal Sistem Informasi Akademik Universitas. Oke, baiklah, demikian deskripsi yang saya sampaikan. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kegiatan pada bidang pendidikan dan pengajaran yang saya lakukan sebagai dosen di program studi pendidikan kimia, khususnya pada mata kuliah Kimia Dasar 2. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, udah pada datang semua ya. Luar biasa ya, kita ada waktu 5 menit lagi baru kita mulai. Ini saya lihat orang udah pada datang semua ya. Satu prestasi ya bagi saya, bagi kalian juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Ya, Pak. oke, kita lanjutkan pertemuan ketiga kita pada hari ini ya untuk mata kuliah kimia dasar. Mungkin untuk memberkati kegiatan kita pada hari ini kita berdoa bersama ya. Mungkin satu orang, siapa yang bisa memimpin doa? Ridwan, Uzuna. Oke, bisa Zuna ya. Silakan Zuna. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita lanjutkan. Minggu lalu sempat saya berikan informasi ke kalian ya. Hari ini kita bahas tentang materi apa? Sifat koligatif larutan. Koligatif larutan. Semuanya sudah pada membaca semua? Sudah baca teorinya? Sudah. Pipit ada baca ya? Udah Liza? Oke. Ridwan Fadli. Hadir Pak. Oke, yang datang siapa Ridwan? Hamidia Pak. Izin sakit Pak. Hamidia izin sakit. Oke lah ya. Yang lainnya datang semua ya? Datang Pak. Kita masuk hari ini terkait materi kita tentang larutan dan sifat koligatif larutan. Ya, udah pernah dibaca sebelumnya kan? Biasa mau tanya ini, larutan itu apaan sih? Coba ada yang bisa? Saya, Pak. Oke. Larutan itu adalah campuran antara dua zat atau lebih yang terdiri dari zat pelarut dan pelarut yang Iya. menjadi homogen. Oke. Ada yang lain? Coba Rofiki. Nah, Iya, Pak. yang udah Rofiki baca itu apa? Larutan. Larutan itu Pak campuran antara zat terlarut dan zat campuran antara adanya zat yang terlarut dan Iya. yang adanya zat pelarutnya di dalamnya. Contohnya itu kayak misalkan kita mau buat larutan gula, kan pasti ada gulanya itu yang terlarut, sedangkan pelarutnya itu air. Oke, betul ya. Jadi mungkin kita simpulkan bersama, larutan tadi dikatakan apa? Campuran yang sifatnya homogen. Oke. Dikatakan homogen di sini artinya apa? Dia membentuk satu fase, membentuk satu wujud ya. Ketika sudah dicampurkan A dan B membentuk larutan, kita nggak bisa bedain lagi A-nya B-nya ya. Jadi itu larutan ya, campuran homogen. Oke, larutan itu ada apa aja? Ada larutan gas ternyata ya. Ada larutan cair dan ada larutan padat. Oke. Jadi setiap larutan itu memiliki yang namanya apa? Adanya konsentrasi. Ya. Ya, di sini konsentrasi. Konsentrasi itu kan dikatakan banyaknya atau jumlah zat terlarut di dalam suatu larutan, itu dikatakan konsentrasi ya. Jadi konsentrasi itu ada berapa konsentrasi? Ada banyak satuannya ya. Yang pertama di sini ada persen bobot ya atau persen berat. Ada persen volume, fraksi mol, molaritas, dan normalitas. Untuk apa kita bahas ini semua? Karena konsentrasi ini bisa dijadikan suatu dasar kita mempelajari sifat koligatif larutan. Ya, oke, masih ingat nggak untuk persamaannya? Ada yang udah baca? Yang pertama di sini kita pakai satuan yang sering digunakan di sifat koligatif larutan. Yang pertama ada fraksi. Fraksi itu bagian. Jadi di sini fraksi mol dikatakan perbandingan jumlah mol suatu zat dalam suatu larutan ya terhadap jumlah keseluruhannya. Ya, kalau tanya fraksi mol terlarut, berarti persamaannya jumlah mol terlarut diperkan dengan jumlah mol totalnya ya. Terlarut ditambah mol pelarut. Kebalikannya, kalau ditanya fraksi mol pelarut, berarti jumlah mol pelarut diperkan dengan jumlah mol totalnya. Ya, dimana fraksi mol terlarut dan pelarut itu biasanya sama dengan atau mendekati satu.
Oke. Berikutnya ada satuan kemolalan atau molalitas. Ya. Ya, molalitas dikatakan apa? Jumlah mol zat terlarut di dalam 1 kilogram pelarut. Jadi bisa dikatakan di molalitas di sini dikhususkan 1000 gram pelarut. Misalkan saya tanya kalian, coba dicatat semua. Berapa jumlah ya molalitas dari 40 gram NaOH dalam 180 gram air? Ribet Pak pasti ya, karena 180 gram air gitu ya. Oke, saya ganti 500 gram air. Gimana? Air 500 gram. 2, Pak. Jawabannya 2. 2. Nah, gimana solusinya? Dari sini masa si NaOH tadi 40 ya, diperkan dengan 40 dikalikan dengan 1000 perkan dengan 500. Oke, jawabannya 2. Oke ya. Yang ketiga itu ada kemolaran. Beda ya, tadi kemolalan itu biasa notasinya M kecil. Ya, di sini kemolaran atau M besar. Jadi kemolaran di sini artinya jumlah mol zat pelarut di dalam 1 liter larutan. Ya, biasanya untuk larutan yang pekat itu sering digunakan persamaan apa? Mungkin bisa ditambahkan. Di sini kita pakai persamaannya molaritas sama dengan 10 kali rho kali persen per ml ya. Ini biasanya untuk larutan yang sifatnya pekat ya. Oke. Bisa ya? Oke, yang berikutnya itu di sifat koligatif larutan itu juga sangat berpengaruh terhadap sifat elektrolit enggaknya suatu larutan ya. Kita ketahui bahwa larutan elektrolit itu larutannya bisa menghasilkan listrik. Kenapa dia bisa menghasilkan listrik? Kenapa larutan elektrolit menghasilkan listrik? Apa Ali? Karena zat terlarut dalam larutan itu mengion sempurna, Pak. Dia bisa terionisasi. Sempurna tidaknya dia nanti larinya ke kuat atau lemah ya. Dia bisa terionisasi. Kalau non elektrolit tidak bisa terionisasi sehingga dia tidak bisa mengantarkan konsentrasi. Kita sudah kuasain ya. Yang pertama, kalau saya ulang ada apa aja tadi? Fraksi mol, terus dan persen tadi ya, ada beberapa yang lainnya. Oke, jadi sekarang kita masuk ke sifat koligatif larutan. Ya. Oke, jadi sifat koligatif larutan dikatakan sifat larutan encer yang tidak mudah menguap dan hanya bergantung pada jumlah partikel zat terlarut, tidak tergantung pada jenisnya. Siapa yang berpengaruh di sifat koligatif larutan? Zat terlarut. Zat terlarut tadi ya dikatakan konsentrasi. Ya, dia sangat berpengaruh terhadap konsentrasi. Ya, di mana sifat koligatif larutan tadi ada 4 ya. Ada di sini penurunan tekanan uap, penurunan titik beku, kenaikan titik didih, dan tekanan osmotik. Ya, jadi untuk materinya itu ya itu bisa dibaca. Sebelumnya saya sudah share ke grup ya untuk setiap pokok bahasannya. Mungkin untuk sekarang kita buat kelompok dulu ya. Kelompoknya sesuai yang sudah saya bagikan sebelumnya. Oke, masih ingat ya? Ini udah sesuai kelompok ya? Oke, masing-masing kelompok 3. Coba silahkan didiskusikan dalam kelompok. Kelompok 1 udah siap ya? Sudah, Pak. Oke, kita mulai aja ya. Coba semuanya disimak. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. Oke, silahkan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman
teman-teman semua, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, di mana materi kami yaitu diagram fasa. Untuk penjelasan dari diagram fasa akan saya serahkan kepada rekan saya yaitu Ali Imron Pasaribu. Kepada Ali Imron, saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baik, saya akan menjelaskan tentang diagram fasa. Ada dua hal yang dapat dilihat dari diagram ini, yaitu delta TB atau yang bisa kita sebut sebagai perubahan titik didih ya, atau kenaikan titik didih, dan juga ada delta TF atau penurunan titik beku. Nah, pada diagram fasa terdapat dua grafik. Pada umumnya terdapat dua grafik, yaitu yang pertama grafik pelarut yang misalnya dari yang kecil ini, yang dia di atas dari larutannya. Kemudian yang kedua ada diagram larutan, dia berada di bawah dari diagram pelarut. Nah, bisa kita lihat dari garis putus ini menunjukkan bahwa adanya perbedaan dari titik didih dari zat pelarut dan larutan. Kenapa demikian? Karena pada larutan itu lebih banyak mengandung zat-zat yang lebih banyak mengandung partikel, sehingga titik didihnya akan semakin tinggi daripada sebuah pelarut. Nah, kemudian ada perubahan titik beku atau delta TF. Ini diambil dari bahasa Inggris, yaitu F-nya itu freeze ya. Pada delta TF itu dia terjadi penurunan. Sebaliknya berbeda dengan tadi titik didih, dia kenaikan. Pada titik beku dia terjadi penurunan titik beku. Mungkin itu sedikit penjelasan saya tentang diagram fasa. Apabila ada pertanyaan nanti saya serahkan kepada moderator. Demikian saya ucapkan terima kasih. Nah, begitu penjelasan dari kelompok kami yaitu materi diagram fasa. Untuk teman-teman, apakah ada pertanyaan untuk kelompok kami? Kami membuka 3 pertanyaan ya. Untuk Wilda, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya dari kelompok 3 izin bertanya kepada kelompok 1. Nah, di diagram PT tersebut, kenapa titik didih larutan lebih tinggi daripada titik didih pelarut? Terima kasih. Kawan-kawan yang lain ada yang ingin bertanya? Ya, kepada Oja, saya persilahkan. Terima kasih kepada kelompok penyaji. Saya ingin bertanya. Nah, pertanyaannya, jika ada dua larutan dengan konsentrasi yang sama seperti contohnya NaCl dan MgCl2, lebih tinggi titik didih yang mana dari kedua larutan tersebut? Tolong dijelaskan ya. Terima kasih. Boleh diulangi, Oja, pertanyaannya? Nah, pertanyaannya, jika ada dua larutan dengan konsentrasi yang sama seperti NaCl dan MgCl2, lebih tinggi titik didih yang mana dari kedua larutan tersebut? Terima kasih. Satu pertanyaan lagi, kawan-kawan ada? Ya, kepada Rosdalina, saya persilahkan. Terima kasih kepada kelompok penyaji. Saya ingin bertanya, misalnya nih ada dua larutan, yaitu ada larutan gula dan larutan garam, di mana kedua larutan ini dia mempunyai konsentrasi yang sama. Nah, dari dua larutan ini, titik beku yang mana yang paling rendah dan bagaimana gambar grafiknya? Untuk teman-teman, kami izin untuk meminta waktunya untuk menjawab ya. Secara teori. Teorinya? Karena lebih banyak jumlah partikel CM. Tadi Rosa pas jika ada dua larutan garam dan gula memiliki konsentrasi yang sama, Titik beku yang lebih titik beku. Untuk pertanyaan pertama tadi, pertanyaan dari Wilda ya, akan dijawab oleh rekan saya yaitu Muhammad Ridwan Fadli. Pada Ridwan. Baiklah, selanjutnya kami coba menjawab pertanyaan dari Wilda. Kenapa titik didih larutan lebih tinggi daripada pelarut? Oke, nah di sini saya asumsikan misalnya ada TB larutan sama dengan TB0 ditambah
delta TB. Nah, di sini kan titik didih larutan sama dengan titik didih pelarut tambah delta TB. Nah, kita tahu bahwasanya titik didih pelarut itu nilainya 100 derajat Celcius. Nah, kita misalkan delta TB-nya itu 0,5 ya, 0,5. Jadi dijumlahkan 100,5 derajat Celcius. Nah, kesimpulannya apa? Titik didih larutan 100,5 derajat Celcius lebih tinggi daripada titik didih pelarut yang nilainya hanya 100. Sampai sini paham? Terima kasih. Pertanyaan kedua dari Oja, jika ada dua larutan dengan konsentrasi yang sama, ada NaCl dan juga NgCl2. Nah, itu lebih tinggi titik didih yang mana? Nah, dikarenakan konsentrasinya sama, yaitu ada larutan NaCl dan juga ada MgCl2. Nah, di sini konsentrasinya sama. Jadi yang perlu kita perhatikan adalah lihat lagi faktor Van Hoff, karena kedua larutan ini bersifat larutan elektrolit. Nah, di NaCl itu faktor Van Hoff-nya berapa? 2. Dan di MgCl2 faktor Van Hoff-nya berapa? 3. Maka titik didihnya lebih tinggi, yaitu MgCl2. Di sini paham? Terima kasih. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga yaitu dari Rosdalina akan dijawab oleh Ali Imran Basari. Pada Ali, silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan terakhir dari Rosalina. Pertanyaannya itu, jika ada dua larutan dengan konsentrasi yang sama, contohnya itu larutan gula dan garam, titik beku mana yang lebih rendah, dan gambarkan diagramnya. Nah, sebenarnya pertanyaan ini sudah bisa terjawab dari pertanyaan kedua tadi ya. Kita bisa lihat dari faktor Van Hoff-nya. Nah, di mana larutan garam itu dia merupakan larutan elektrolit, sehingga dia mempunyai faktor Van Hoff 2. Tadi jelaskan ya. Nah, sedangkan dia larutan gula itu merupakan non elektrolit. Itu secara teorinya akan lebih tinggi, akan lebih rendah maksud saya titik bekunya si larutan garam tadi. Gambarnya saya akan coba gambarkan ya. Bisa diperhatikan kawan-kawan. Nah, jadi untuk gambarnya sendiri kurang lebih seperti ini ya, dimana garis merah itu merupakan dari milik si pelarut, sedangkan garis biru itu milik si gula, yang garis hitam milik si garam. Tadi pertanyaannya kan titik beku mana yang lebih rendah? So saya jawab itu titik garam, titik beku garam. Nah, untuk gambarnya sendiri bisa dilihat karena sumbu X dia kan itu suhu, berarti dia semakin ke kanan dia semakin tinggi suhunya, atau semakin kiri semakin rendah. Pada grafik ini bisa kita lihat titik beku garam itu ada di sini. Saya sudah jawab bahwa titik beku garam itu lebih rendah daripada titik beku si gula, karena dia garam itu elektrolit dan memiliki nilai faktor Van Hoff gitu ya. Nah, dari diagram kita bisa lihat bahwa yang garis hitam tersebut merupakan titik beku dari si garam. Tadi kan menjelaskan bahwa semakin ke kanan maka suhunya akan semakin tinggi, sebaliknya semakin ke kiri maka suhunya akan semakin rendah. Nah, punya si garam sendiri dia ada di paling kiri ya, berarti dia paling rendah, titik bekunya ada di sini. Nah, sedangkan untuk si gula tadi dia ada di sini,
itu dia lebih tinggi daripada si gula tadi. Nah, oh ya si garam tadi. Kemudian untuk pelarut sendiri, karena dia tidak memiliki zat terlarut, maka dia itu memiliki titik beku paling tinggi dan titik didih paling rendah. Karena pada air itu dia titik bekunya ada pada suhu 0 derajat Celcius, sedangkan titik didihnya itu ada di angka 100 derajat Celcius. Gitu. Bisa dipahami? Terus? Bisa. Terima kasih. Mungkin itu saja. Apabila kesalahan saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Demikianlah presentasi dari kelompok kami, yaitu mengenai diagram fasa. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman atas partisipasinya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa, kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Kembali. Oke ya. Jadi alhamdulillah sudah selesai pembelajaran kita pada hari ini. Mungkin sebelumnya kita coba merangkum ya hasil yang sudah kita pelajari pada hari ini. Mungkin dari sini coba ya kita minta Rahma coba merangkum apa yang sudah kita peroleh pada hari ini. Nah, berdasarkan pembelajaran yang telah kita lakukan tadi, dapat kita simpulkan yaitu mengenai sifat koligatif larutan. Yang pertama itu, sifat koligatif larutan hanya bergantung pada zat terlarut saja. Yang kedua, konsentrasi yang berpengaruh yaitu ada molaritas, fraksi mol, dan persentase zat. Selanjutnya ada 4 komponen dari sifat koligatif larutan. Yang pertama, penurunan tekanan uap. Yang kedua, kenaikan titik didih. Yang ketiga, penurunan titik beku. Dan yang keempat adalah tekanan osmotik. Itu Pak. Oke, baik. Ada penambahan? Udah sangat bagus ya. Oke, alhamdulillah. Mungkin di sini saya sedikit kasih penekanan bahwa sifat koligatif larutan ini sangat perlu ya kita pelajarin karena aplikasi di kehidupan sehari-hari banyak ya. Misalkan kenapa es krim itu tidak mencair ya. Itu juga aplikasi dari sifat koligatif larutan. Ya, koligatif larutan itu ada 4 ya. Ada yang pertama penurunan tekanan uap. Di penurunan tekanan uap di sini sangat berpengaruh adalah fraksi mol ya. Untuk konsentrasinya digunakan fraksi mol. Karena kita tahu tadi persamaannya delta P sama dengan P0 kali X terlarut gitu ya, berarti fraksi mol. Yang kedua ada apa? Kenaikan titik didih atau delta T TB. Di sini konsentrasi yang berpengaruh adalah molalitas ya, sama halnya juga dengan penurunan titik beku. Oke, yang berikutnya itu ada tekanan osmotik ya. Di sini yang sangat berpengaruh adalah apa? Molaritas. Ya, untuk minggu depan kita masuk seperti biasa ya di ruangan ini juga. Minggu depan kita bahas terkait kelompok yang belum maju tadi ya. Semoga untuk ke depan presentasinya lebih bagus. Ya, jadi untuk hari ini saya cukupkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam